Hai semuanya, perkenalkan nama aku Afriya Dewi. Aku perwakilan dari kelompok 1 mata kuliah Internet of Things kelas H. Aku dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Nah, di sini kelompok kami akan membahas tentang subjek hukum internasional. Kalau gitu kita langsung simak aja videonya dan selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian subjek hukum internasional. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah sebagai pemilik, pemegang, atau pendukung hak, serta pemikul kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Pengertian lain dari subjek hukum internasional menurut Istanto adalah semua pihak atau entitas yang dapat dibebani oleh hak dan kewajiban yang telah diatur oleh hukum internasional. Hak dan kewajiban yang dimaksud berasal dari semua ketentuan baik yang formal maupun non-formal dari perjanjian internasional atau kebiasaan internasional. Kemudian subjek hukum internasional dibagi menjadi 6. Yang pertama, negara. Yang kedua, organisasi internasional. Yang ketiga, Palang Merah Indonesia. Yang keempat, Tahta Suci Vatikan. Yang kelima, pemberontak. Dan yang keenam, individu. Selanjutnya saya akan membahas negara terlebih dahulu. Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling utama dan paling klasik dalam sejarah hukum internasional. Saat ini masih banyak yang beranggapan bahwa hukum internasional merupakan hubungan antar negara. Untuk dibentuk suatu negara membutuhkan syarat-syarat konstitutif yang sangat penting. Syarat konstitutif tersebut ialah adanya penduduk, adanya wilayah, adanya pemerintahan yang berdaulat, dan berkemampuan untuk berinteraksi secara internasional. Yang saya akan bahas selanjutnya adalah Tata Suci Vatikan. Tata Suci Vatikan masuk ke dalam subjek hukum internasional berdasarkan sumber traktat pada tanggal 11 Februari 1929 antara pemerintahan Italia dan Tata Suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Perjanjian lateran tersebut pada sisi lain dapat dipandang sebagai pengakuan Italia atas eksistensi Tata Suci Vatikan yang berdiri sendiri, walaupun tugas dan kewenangannya tidak seluas tugas dan kewenangan negara. Hal itu disebabkan karena hanya terbatas pada bidang kerohanian dan kemanusiaan, sehingga hanya memiliki kekuatan moral saja. Namun, wibawa Paus sebagai pemimpin tata suci dan umat Katolik sedunia sudah diakui secara luas di seluruh dunia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang organisasi internasional. Apa sih organisasi internasional itu? Organisasi internasional adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat secara internasional yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dalam tata hubungan internasional. Nah, organisasi internasional ini memiliki klasifikasi, yaitu yang pertama, organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dan memiliki tujuan secara umum. Contohnya adalah PBB. Yang kedua adalah organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global namun memiliki tujuan yang spesifik. Contohnya adalah World Bank dan UNESCO. Lalu yang ketiga adalah organisasi internasional yang memiliki keanggotaan regional namun memiliki tujuan secara global. Contohnya adalah ASEAN. Lalu selanjutnya ada Palang Merah Internasional. Pada mulanya Palang Merah Internasional ini didirikan oleh 5 kewarganegaraan dari Swiss. Mereka hanya bergerak di bidang kemanusiaan. Namun, lama-kelamaan mereka mendapat simpatisan oleh negara lain, sehingga mereka mendirikan beberapa palang merah nasional di negara tersebut. Yang sekarang ini telah berhimpun menjadi palang merah. Nah, subjek hukum internasional selanjutnya adalah individu. Kenapa sih individu bisa dikatakan sebagai subjek hukum internasional? Dengan lahirnya Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia atau disebut juga dengan Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948 dan diikuti dengan lahirnya berbagai konvensi-konvensi hak asasi manusia di berbagai wilayah dan menyatakan bahwa individu merupakan sebagai subjek hukum internasional yang mandiri.
Meskipun demikian, individu juga tidak dapat melakukan berbagai hal seperti tidak bisa menguasai wilayah dan juga individu tidak dapat membuat perjanjian internasional. Tetapi individu juga bisa melakukan berbagai hal kejahatan seperti perompakan, perang, kejahatan kemanusiaan dan kedaulatan asing, dan individu juga bisa memiliki kekayaan yang dilindungi oleh hukum internasional. Serta individu juga dapat mengadukan berbagai kompensasi tindakan-tindakan tertentu seperti kontrak dan juga delik. Yang keenam, mengenai kelompok pemberontakan atau biasa disebut Belgian. Kaum Belgiansi pada awalnya muncul sebagai akibat dari masalah dalam negeri suatu negara berdaulat. Oleh karena itu, penyelesaian sepenuhnya merupakan urusan negara yang bersangkutan. Namun, apabila pemberontakan tersebut bersenjata dan terus berkembang, seperti perang saudara dengan akibat-akibat di luar kemanusiaan, bahkan meluas ke negara-negara lain, maka salah satu sikap yang dapat diambil adalah mengakui eksistensi atau menerima kaum pemberontak sebagai pribadi yang berdiri sendiri. Walaupun sikap ini akan dipandang sebagai tindakan tidak bersahabat oleh pemerintah negara tempat pemberontakan terjadi. Dengan pengakuan tersebut, berarti bahwa dari sudut pandang negara yang mengakuinya, kaum pemberontak menempati status sebagai pribadi atau subjek hukum internasional.